Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sela Hidayah Rahma, mahasiswa Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung. Nah, video ini saya buat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah pengembangan diri. Nah, jadi dalam video ini nanti saya akan menampilkan sebuah review buku ya, yang akan segera saya jelaskan. Ini buku yang saya pilih untuk saya review berjudul Seni Mengembangkan Potensi Diri. Nah, sesuai judulnya, buku ini menyajikan berbagai panduan, konsep, dan strategi dalam memahami serta mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatannya yang holistik. Penulis tidak hanya berbicara mengenai motivasi semata, tetapi juga menekankan pentingnya kesadaran diri atau self-awareness. Nah, sebagai fondasi utama dalam proses pengembangan diri, kita diajak untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, serta apa tujuan hidup yang ingin kita capai. Nah, di dalam buku ini juga menegaskan bahwa potensi bukan sesuatu yang otomatis muncul, tetapi sesuatu yang harus terus dilatih, diasah, dan dikembangkan melalui proses yang berkelanjutan. Dalam hal ini, penulis juga banyak menekankan pentingnya menjadi mindset yang berkembang atau grow mindset. Nah, dengan memiliki pola pikir yang terbuka terhadap pembelajaran dan kegagalan, kita tidak akan mudah menyerah ketika mengalami hambatan, melainkan melihatnya sebagai suatu peluang untuk kita terus bertumbuh. Buku ini juga membahas bagaimana pengelolaan emosi dan penguatan spiritualitas yang menjadi bagian penting dari pengembangan diri. Seseorang yang memiliki emosi yang stabil akan lebih mampu membuat keputusan bijak dan mampu menjaga relasi yang sehat dengan orang lain. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan konsep kecerdasan emosional dan keseimbangan hidup. Di bagian lain, penulis juga menekankan pentingnya disiplin diri dan kebiasaan yang positif. Hal-hal kecil seperti mengatur waktu, membuat daftar prioritas, membaca buku secara rutin, atau meluangkan waktu untuk refleksi diri, semuanya disebutkan sebagai suatu langkah-langkah sederhana namun berdampak besar dalam jangka yang panjang. Bahkan, penulis juga mengajak pembaca untuk membuat jurnal pribadi sebagai sarana mengevaluasi perkembangan diri secara konsisten. Nah, di dalam buku ini juga diperkaya dengan kutipan-kutipan inspiratif dan pertanyaan reflektif yang membuat pembaca akan terdorong untuk benar-benar merenungi makna hidup dan potensi diri mereka. Meskipun tidak terlalu tebal, buku ini juga memberikan nilai yang sangat padat dan mendalam. Nah, secara keseluruhan, buku Seni Pengembangan Potensi Diri sangatlah cocok dibaca oleh para mahasiswa, pelajar, maupun siapa saja yang merasa sedang berada dalam proses pencarian makna hidup atau ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, buku ini tidak hanya menginspirasi tetapi juga memberikan arahan yang konkret untuk bertindak. Demikian review buku Seni Mengembangkan Potensi Diri dari saya. Harapan saya buku ini tidak hanya menjadi bacaan semata, tetapi bisa menjadi pemantik semangat dan perubahan dalam hidup kita semua yang menonton video ini. Mari kita terus belajar, berproses, dan bertumbuh, karena sejatinya potensi terbaik dalam diri kita hanya akan keluar ketika kita mau mengenal, menerima, dan mengembangkan secara sadar dan konsisten. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan semuanya yang sudah menonton dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.